Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Direktur, yang terhormat Bapak Dr. Mansur dari Unpad, selaku narasumber, yang terhormat Bapak Widianto dari PT Agro Menara Rahmat Livestock, yang terhormat Bapak Ibu semuanya, mudah-mudahan dalam keadaan sehat selalu. Alhamdulillah pada hari ini kita bersama-sama untuk bisa webinar dengan tema cukup menarik, yaitu reposisi sapi sawit. Kita meminjam pandemi COVID dulu biar keren Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian, semenjak adanya pandemi COVID-19 yang menyerang negara di seluruh Indonesia, termasuk seluruh dunia, termasuk Indonesia, maka akan timbul ketidakpastian baru. Next. Ketidakpastian baru tentang apa? Tentang segala bidang. Baik itu bidang ekonomi, pendidikan, kemudian sosial, terutama adalah tentang apa? Tentang pangan. Karena apa? Karena ketidakpastian ini kita akan susah untuk memprediksi, membuat skenario A, skenario B, skenario C. Karena apa? Karena kita tak tahu sampai kapan pandemi COVID ini bisa kita tangani atau vaksin itu bisa ditemukan. Nah, ketidakpastian ini tentu akan memberikan dampak kepada kita semua, terutama di bidang pangan. Karena apa? Karena hampir semua negara itu sekarang men-save ya cadangan pangannya. Kenapa? Karena ketidakpastian adanya pandemi itu. Kalau melihat kita data berdasarkan keterangan Badan Ketahanan Pangan Kementan Republik Indonesia, Agustus itu pangan kita relatif aman, ya. Relatif aman ya sampai bulan Agustus. Membuat kita harus berusaha supaya kita bisa mandiri dalam kebutuhan pangan. Yang sangat tinggi itu bisa kita kurangi. Momen adanya pandemi COVID ini merupakan momen yang sangat bagus dalam rangka bagaimana ketergantungan pangan yang masing-masing negara akan men-save pangan mereka karena mereka juga mempunyai masalah yang sama, sehingga kita berusaha keluar bagaimana kemandirian pangan itu bisa berjalan sesuai yang kita inginkan bersama. Nah, kemandirian pangan terutama yang sekarang masih banyak impor itu adalah kebutuhan akan daging. Next ya. Jadi kebutuhan utama daging sapi sampai saat ini kita masih melakukan impor ya, baik dari Australia atau negara-negara lain seperti India dan lain sebagainya. Nah, momentum COVID-19 ini hendaknya kita jadikan suatu momentum yang sangat penting bagaimana supaya swasembada sapi ini bisa berjalan sesuai dengan yang diinginkan. Sebab kalau kita baca beberapa literasi beberapa tahun yang lalu, swasembada pangan terutama swasembada daging sapi ini pasti tahunnya itu molor-molor. Ya. Setiap kementerian, setiap menteri pertanian pasti membuat prediksi nanti akan swasembada tahun sekian, tahun sekian. Dan sampai sekarang itu belum ada yang berhasil. Karena apa? Karena itulah ketergantungan kita sangat tinggi. Next untuk PowerPoint ya. Nah, kita ingat pada tahun hampir goal ya, swasembada daging. Ternyata apa? Ternyata berdasarkan data kita ternyata tidak memungkinkan. Populasi pada saat itu ternyata hanya sekitar 14 jutaan. Kalau kita lihat sekarang populasi
kalau kita compare dengan negara yang hampir mirip dengan kita, yaitu di Brasil, di Argentina, ini negara-negara yang hampir mirip dengan populasi yang agak besar, itu sangat jauh. Mereka sudah hampir 45 juta. Sedangkan kita hanya sekitar 18 sampai 19 juta untuk tahun ini. Agak sulit kalau kita bandingkan dengan negara mereka. Padahal penduduknya kita nomor 4, mereka nomor 5, Brasil itu. Ini merupakan tantangan bagi kita semua. Supaya apa? Supaya bagaimana perkembangan ternak sapi potong itu bisa dilaksanakan secara masif. Nah, salah satu yang bisa kita anjurkan, yang bisa kita pandang yang memungkinkan, itu adalah bagaimana mengembangkan pola integrit sapi sawit. Kenapa demikian? Karena ingat, peternakan sapi itu membutuhkan lahan yang sangat besar. Selama ini memang populasi sapi terkonsentrasi di Pulau Jawa, tetapi kalau lihat wilayahnya itu sudah tidak memungkinkan untuk perkembangan ternakan sapi yang sangat masif. Sedangkan yang memungkinkan itu di luar Jawa, seperti di Pulau Sumatera, di Pulau Kalimantan, di Sulawesi, untuk mengembangkan peternakan sapi supaya apa? Supaya swasembada itu benar-benar tercapai. Memang kalau kita bandingkan dengan negara yang saya sebutkan tadi, kita mempunyai sifat yang unik ya, karena kita mayoritas Muslim. Setiap Idul Adha, Idul Fitri itu ada beberapa ternak yang dipotong ya. Kalau mereka nggak apa, sehingga kita bandingkan dengan mereka itu agak berbeda. Substitusi daging mereka bisa mensubstitusi dengan daging yang lain, tapi kita rata-rata hanya mengandalkan ternak sapi dan kambing. Nah, untuk pengembangan ternak sapi, kalau secara intensif berdasarkan data-data penelitian, apakah itu embrio transfer, apakah itu cloning, apakah itu upaya untuk membuat kembar, itu masih dalam taraf belum signifikan. Nah, salah satunya yaitu mengkombinasi bagaimana antara perusahaan sawit yang secara real itu saling menguntungkan dengan sapi ini. Di satu sisi, sawit itu mempunyai lahan yang sangat luas. Tahun 2019 itu hampir 14 juta lebih hektar. Itu kondisi sawit di kita. Ya. Sedangkan semuanya belum termanfaatkan dengan baik untuk pengelolaan ternak sapi potong. Nah, oleh sebab itu maka penting sekali dalam momentum yang sangat baik ini untuk kemandirian pangan, upaya-upaya kita memposisikan supaya integrasi sapi sawit ini bisa benar-benar mendapat dukungan dari semua pihak. Supaya apa? Supaya perkembangan populasi secara masif ini bisa kita capai. Karena apa? Karena kalau kita lihat perkembangan populasi, antara perkembangan populasi penduduk dengan populasi ternak, itu jauh lebih besar perkembangan populasi penduduk. Penduduk kita hampir 260 juta, kalau perkembangannya 2% aja, 2% aja sudah berapa. Sedangkan perkembangan ternak kita, per tahunnya rata-rata 1 juta sampai 1,5 juta. Ini sangat jauh sekali. Oleh sebab itu diperlukan usaha-usaha yang masif bagaimana mengupayakan supaya swasembada pangan itu benar-benar bisa dicapai, terutama kebutuhan daging sapi. Karena apa? Karena ini potensi yang sangat besar. Selama ini kita mengimpor, ya. Nah, bagaimana upaya kita, potensi kita, sehingga apa? Sehingga benar-benar momen adanya pandemi ini bisa diaplikasikan, bisa digunakan untuk bagaimana mereposisikan supaya sapi sawit itu mendapat perhatian secara luas, baik dari pemerintah maupun dari dari pengusaha, dari akademisi. Next. Nah, kemudian kalau kita lihat reposisi tadi antara sapi dan sawit itu sama-sama saling perhatikan di sini.
Jadi antara sawit dengan sapi, mereka saling terkait. Di sawit itu melimpah hijauan makanan ternak. Apakah itu pelepahnya? Apakah itu legumnya? Apakah itu rumput-rumput? Apa? Waktunya 5 menit. Nah, oleh sebab itu, bagaimana upaya kita supaya apa? Supaya integrasi ini bisa tercapai. Sebaliknya, sapi juga begitu. Sapi akan memberikan nilai tambah untuk perkebunan sawit, apakah itu berupa kompos atau itu berupa tenaga, apakah itu berupa yang lain, sehingga apa? Saling ketergantungan mereka saling ada kombinasi yang sangat baik. Kalau kita lihat sawit selalu banyak mengekspor, tapi sapi ini selalu impor. Nah, bagaimana sapi ini supaya ikut mengekspor? Upaya kita mengintegrasikan, mereposisikan. Supaya apa? Supaya benar-benar integrasi sawit ini bisa terjadi dengan baik dan didukung oleh semua pihak. Next. Kalau kita lihat daya dukung ya, terutama di lahan sawit, dari lahan sawit sampai sekarang data tahun 2019 itu ada 14,03 juta hektar perkebunan sawit ya. Jumlah perkebunan sawit sampai tahun 2015 itu ada 1.500, tetapi yang melihara peternakan yang melaksanakan integrate sapi sawit itu kurang lebih jumlahnya sekitar 15-an ya. Kemudian ada sekitar 4,4 juta hektar berpotensi untuk integrasi sapi sawit. Artinya apa? Artinya lahan-lahan ini sangat potensi untuk integrasi sapi sawit ya. Karena apa? Karena lahan-lahan itu mungkin tidak termasuk lahan gambut, lahan biasa, tetapi memberikan hijauan yang lebar. Kemudian lahan potensi tersebut baru digunakan sekitar 132 hektar. Populasi yang ada sekarang ini ya itu baru 66.000 ekor. Kita ingat sumber hijauan yang melimpah, limbah sawit yang melimpah itu merupakan salah satu nilai yang harus kita ambil. Saya masih ingat ya, jadi integrate sapi sawit itu dimulainya tahun 2000-an, 2003 itu di Bengkulu. Nah, kemudian kalau kita lihat tantangan ya, tantangan untuk tantangan untuk perkembangan sapi sawit. Pertama adalah minimnya bakalan yang siap. Saya dulu mengalami sendiri. Ya, waktu itu kami di PT Sulongren itu mengorder hampir 200 bakalan yang siap. Itu belum ada livestock yang ready waktu itu karena kami dulu itu pure sapi Bali. Ya. Ini adalah salah satu problem yang harus kita itukan. Yang kedua, itu bagi sebagian manajemen perkebunan itu menganggap beban. Ya. Memang kita ingat ya bahwa peternakan sapi itu bagi perusahaan itu ada sebagian yang masih beban baik dari sisi teknis maupun ekonomis. Nah, ini juga merupakan salah satu kendala kalau ownernya itu tidak interest dengan peternakan, ini juga salah satu masalah. Karena apa? Karena di setiap rapat kami mengalami sendiri di setiap rapat pimpinan perkebunan sawit, ya itu biasanya masing-masing manajer melaporkan perkembangan yang ada nilainya, cash flow-nya bagus, tapi peternakan sapi potong itu kan sangat panjang ya. Jadi kalau minimal untuk penggemukan paling sekitar 6 bulan, 4-6 bulan, kalau indukan itu 1 tahun, itu menghasilkan keuntungan. Jadi yang paling penting menurut saya itu bagaimana manajemen perkebunan itu menganggap bahwa sapi itu dia menjadi beban. Karena bagaimanapun sapi sawit itu harus ditopang oleh apa? Oleh finansial yang kuat. Nah, oleh sebab itu kalau kita lihat jarang perusahaan-perusahaan sapi yang besar. Orang biasanya pengusaha itu banyak lari ke ayam. Kenapa? Karena perputaran uangnya itu lebih cepat. Kemudian modal yang dibutuhkan itu juga relatif ya dibandingkan dengan sapi. Kalau sapi memang kalau kita lihat modalnya cukup besar, sedangkan perputaran uangnya itu relatif lambat. Nah, kalau dari segi manajemen perkebunan itu tidak punya penghasilan atau tidak punya core bisnis yang lain, itu juga menjadi salah satu beban.
Kemudian mitos adanya penyakit yang menciptakan pemadatan tanah akibat injakan itu sebenarnya mitos aja. Kemudian yang paling penting adalah karena adanya mitos tadi, maka ada ya kadang-kadang karena kurangnya pengetahuan, karena kurangnya pemahaman bagaimana integritas sapi sawit itu bisa berjalan dengan baik. Nah, ini perlu diberikan sosialisasi kepada siapa? Kepada pemegang-pemegang kebijakan, terutama ya owner perkebunan itu. Ya, karena apa? Karena terus terang modalnya cukup besar dan kalau kita lihat profit itu masih kurang menguntungkan dibanding bisnis yang lain. Makanya salah satu menurut saya itu adalah bagaimana upaya kita meyakinkan bahwa sapi di dalam sawit itu sangat saling menguntungkan. Apakah nanti akan memberikan dampak terhadap fisiologis sawitnya atau bisa digunakan untuk tenaga untuk mengangkut ya sawit yang sudah dipanen dan lain sebagainya. Next. Ini slide terakhir, jadi strategi pengembangannya. Yang pertama, industri pakan ternak berbasis limbah dan produk samping kelapa sawit. Kalau kita lihat di sawit itu sangat banyak. Di depan tadi sudah saya jelaskan ada hijauan yang sangat potensial. Kemudian juga ada limbah pabrik. Limbah pabrik itu bisa berupa slag ya atau lumpur sawit. Nah, ini yang Bapak Ibu yang masih belum banyak digunakan. Bahwa slag solid itu sangat bagus. Di perusahaan kelapa sawit, slag ini baru dipakai untuk pupuk di tanah-tanah yang biasanya kekeringannya sangat tinggi. Tetapi kemarin kami aplikasikan penggunaan slag sawit ini sangat bagus ya. Karena apa? Karena potensi kandungan proteinnya juga masih lumayan ya, sekitar 10%-an. Kemudian kandungan lainnya masih bagus ya. Cuman dia tidak tahan lama karena masih ada unsur minyaknya. Kalau 2-3 hari biasanya dia akan timbul jamur. Tapi itu bawahnya masih bagus. Seperti yang ada di dalam gambar yang bawah ini. Kemudian industri perkembangan biakan sawit, industri yang kita sarankan itu memang ada dua kalau untuk sapi potong. Yang pertama adalah industri perkembangbiakan, dalam hal ini adalah indukan. Yang kedua yaitu industri penggemukan sapi potong. Pengalaman kami waktu kami menjalankan di PT Sulungren di sana, pemanfaatan solid itu sangat bagus. Memang pertama itu memang tidak mau, tapi kami dulu mengakalinya sebelum di range itu kita kasih makanan solid, ya solid itu kita tebar di masing-masing tempat makanan di areal pengembaraan sehingga nanti sapi akan makan ternyata hasilnya sangat bagus ya. Jadi itu mungkin ya yang bisa saya sampaikan, nanti kita diskusi bagaimana mereposisi sapi sawit ya setelah pandemi ini. Harapan kita karena masing-masing negara akan men-save ya sumber pangannya. Nah, oleh sebab itu ke depan kita harus bisa mandiri dalam arti bagaimana swasembada daging itu bisa kita capai dengan adanya sapi sawit ini. Mungkin itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Profesor Abdul Malik, SPT MSc PhD, yang telah memberikan materi yang pertama. Untuk selanjutnya, karena ini paralel, jadi bagi Bapak Ibu sekalian yang ada mengajukan pertanyaan, nanti ditunda dulu sampai ketiga pemateri selesai memberikan materinya, dan bisa melalui chat, gitu ya, bisa dituliskan. Dan juga bagi yang Bapak Ibu yang belum mengisi absen, silahkan mengisi di chat, ada alamat linknya. Baiklah, Bapak Ibu sekalian, selanjutnya kita lanjutkan ke pemateri kedua, yaitu Bapak Widayanto dari PT Agro Menara Rahmat Livestock dari Kalteng. Kepada Bapak Widayanto, kami persilakan. Pak Widayanto. Iya Pak, terima kasih. Ya. Baik, terima kasih Bapak-Bapak, Pak Direktur, Bapak Moderator, dan Bapak Ibu sekalian peserta webinar pagi hari ini. Satu kehormatan kami bisa
ikut berpartisipasi dalam kesempatan hari ini. Dan kalau saya lihat dari pesertanya juga, ini saya yang bikin grogi karena semua berbackground peternakan, Pak. Sementara saya sendiri mungkin tidak punya background peternakan. Jadi mungkin mohon maaf kalau masih ada beberapa hal yang mungkin ketika nanti diskusi ada beberapa hal yang mungkin tidak memuaskan dari Bapak Ibu sekalian. Baik Pak, saya akan mulai bahwa Rahmat Livestock yang punya visi misi, kita mau sebenarnya masih berupa project Pak, jadi kita bagaimana mengimprove sapi yang bisa adaptasi khususnya dan berbasis ke teknologi. Nanti mungkin sekilas saja saya sampaikan. Ya, karena kita juga ada satu value di kami, contribution to the nation. Jadi apa sih kontribusi perusahaan untuk ke negara? Salah satunya kita coba kalau bisa itu karena selalu isu tentang minus surplus tentang daging itu selalu berkembang. Ya minimal kalaupun nggak nasional, karena kita proyek ini diawalin di Kalimantan, ya, minimal kita punya kontribusi di Kalimantan lah, membantu untuk program minusnya daging selama ini. Ini sekilas saja Pak. Jadi presentasinya nggak muncul lagi Pak tadi. Oh gitu ya Pak ya. Tadi ada yang masuk ke pejit presentasi jadi hilang. Ya, Pak? Masih ada. Masih ada ya? Masih ada. Ada. Oke. Jadi boleh kami sampaikan Pak, Astra Agrolestari adalah salah satu pilar di Astra yang ada di Astra International, di pilar otomotif, financial service, heavy equipment, dan agribisnis. Adalah Astra Agrolestari. Astra Agrolestari sendiri punya beberapa PT yang bergerak di perkebunan tentunya, ada commodity trading, dan salah satu proyek kita adalah cattle in palm oil plantation atau SISKA, atau kalau ini sawit sapi lah gitu. Itu ada di Agro Menara Rahmat Livestock. Mungkin itu kenapa kita adalah holding company kita tetap di Astra Agrolestari dan induk kita ada di Astra International. Oke, nama Pak, jadi kita kalau kita berbicara, karena ini kita project Pak, kita belum strategi kita juga belum mungkin advance daripada bisnis strategi di pilar-pilar kita yang lain Pak. Intinya bahwa bisnis sawitnya adalah sebagai tempat di mana tinggal dan berkembang biaknya sapi. Makanya ada 5 item atau 5 bidang yang menurut kami dan tim menjadi kontribusi untuk membuat satu bisnis strategi di cattle in palm plantation. Jadi ada dua core di kami atau di integrasi sawit sapi kami. Calf operation Pak, kita memang belum ke arah breeding tapi pengembang biakan dan fattening. Jadi dua core bisnis ini, dua pilar ini didukung oleh pastinya animal health, karena untuk itu kita mendevelop dari mulai untuk memastikan kesehatan hewan, adanya paramedis, lab, dan reporting, juga kerjasama dengan badan-badan kesehatan hewan yang ada di Kalimantan, khususnya di Banjarbaru,
dan juga di pusat. Forage juga punya. Mohon maaf Pak Wid, mungkin bisa dilebarkan ininya Pak, slide-nya. Oh ya, maaf Bu. Ya. Ya, saya lanjutkan aja dari sini. Jadi untuk forage atau hijauan kita juga ada yang tanam, ada juga yang menggunakan pelepas dalam hal ini X dari pruning, rawatan dari sawit kita yang pastinya dicoping. Administrasi kita bangun sistem secara finansial yang integrated antara HR, bisa monitoring OPEX dan semua aktivitas rasional, sehingga kita bisa melihat secara keseluruhan apa aja perspektif dari finansial yang berhubungan dengan proyek ini. Bapak sekalian juga yang tidak pentingnya, karena terutama kita juga membangun feed mill yang ini peruntukan untuk pakan tambahan atau konsentrat yang hampir 60% adalah juga bahan bakunya adalah waste dari produk samping atau produk samping dari plantation, baik itu dari pabrik maupun dari sendiri. Itu yang menjadi pilar yang bisa mensupport adanya integrasi sawit sapi. Next Pak. Mungkin ini hanya satu siklus yang bisa digambarkan secara sederhana dari dua core bisnis kita, ada co-calf operation, ada fattening. Jadi kalau co-calf operation diawalin dari pastinya karena kita 100% kita importasi indukan, semua indukan kita dari Australia. Kita lakukan importasi, dan setelah karantina mulai adaptasi dengan kebun, kita mulai melakukan rotasi atau di grazing area yang ada di plantation, dan mating season selama 3 bulan akhirnya akan dicek atau di PKB oleh tim tim kesehatan kita, sehingga ketika terjadi atau terjadi guntingan selama 9 bulan dilanjut calving, akhirnya siklus berikutnya adalah winning. Winning itu biasanya kita berada di range antara 5 sampai 6 bulan, itu kita winning program, sehingga kita sahkan antara indukan untuk bisa join mating lagi dengan bulls. Winner tadi kita mulai program yearling program. 18 bulan itu akan terjadi grading, di mana kira-kira sekitar 65% dari total produksi dari CCO. Kalau heifer itu akan masuk menjadi replacement indukan, sementara kalau bulls itu akan 5% aja diambil, 9 dan sisanya akan menjadi supply internal ke fattening. Mungkin kalau bisnis fattening sederhana, karena ini adalah bisnis yang siklus bisnis yang sama dengan fattening di Jawa. Jadi ada importasi, setelah karantina selama day on feed 100 sampai 120 hari, maka siap jual atau siap. Next Pak. Ini aktivitas yang ada di aktivitas harian lah yang ada di operation kita. Ya, biasa karena kita harus antar blok, areanya 30 hektar per satu blok, makanya akan ada instalasi fencing elektrik yang dilakukan perpindahan harian, dan ada setelah dia di grazing ada juga tambahan pakan satu hari sekitar 2,5 kilo konsentrat, yang lainnya full hijauan yang ada di blok itu. Dan
proses mastering pun seperti yang terlihat di gambar di bawah, itu juga sekaligus selain untuk untuk menghitung, kita juga ada ini cuman sederhana aja bahwa dalam satu SIP itu ada dalam satu koloni atau satu satuan ternak di JJO atau di COCAF Operation ada 3 SIP, sehingga masing-masing SIP itu ada 3 pekerja lah gitu kira-kira. Dan satuan ternaknya memang ada yang satuan kecil 300, ada juga satuan ternak yang 700. Next Pak. Nah, diklik aja Pak. Ini cuma mau menggambarkan bagaimana proses antara panen dan masuknya grazing sapi ini. Jadi kira-kira sekitar 3 hari setelah panen kita masuk di belakang aktivitas panen, sehingga 60 hari kemudian koloni itu akan masuk ke siklus panen atau siklus grazing berikutnya. Jadi kira-kira sekitar 60 hari per koloni akan balik lagi ke blok yang sama. Next Pak. Next. Nah, apa aja aktivitas operasional yang selama pandemik ini berlangsung? Jadi memang pasti semua operasional, karena juga operasional set yang tidak bisa dihindari aktivitas kontak human to human pekerja di lapangan. Makanya kita juga sudah punya produk di office, kita punya tim pandemic COVID yang mengatur semua aktivitas baik itu operasional maupun keluar masuk karyawan atau tamu yang akan masuk ke operasional area kita. Jadi kalau pemakaian APD dan masker dan lain-lain itu adalah satu hal yang memang sudah menjadi kewajiban, ya, disinfektan, dipping di semua unit keluar masuk sebagai salah satu langkah biosecurity kita, itu pasti dijalankan. Dan protokol untuk keluar masuk di port security, kita memantau temperatur dari semua orang yang keluar masuk di dalam farm kita, Pak. Next, Pak. Next, Pak. Ini salah satu yang mungkin kalau boleh kami sharing aja, bahwa ada faktor eksternal yang menurut kami secara makroekonomi maupun mikroekonominya, misalnya salah satu contohnya di kuartal pertama kemarin harga sapi itu per kilogramnya itu sampai tertinggi itu mencapai ke $3 per kilogram hidup, itu sampai cost transport dan lain-lain. Bayangin dari harga rata 1,85 dolar bisa naik sampai ke $3, sementara kurs dolarnya sendiri di satu, kalau catatan kami di 16.500, malah sempat mencapai ke 1.000, meskipun saat ini sudah mulai turun. Hal-hal yang eksternal ini pasti akan berpengaruh lah dari operasional, termasuk di operasional livestock. Ini sebenarnya semua bidang termasuk di mengalami hal yang sama. Jadi, satu hal yang pasti akan kita pertahankan, bagaimana ada PHK lah, dengan ada pemutusan hubungan kerja, sehingga lapangan pekerjaan masih tetap kita cari. Namun daya beli masyarakat, khususnya yang daging, permintaan daging di pasar juga kurang, terutama juga kita dapat masukan dari beberapa customer kita itu di perhotelan, makan dan mereka itu cenderung turun, meskipun agak naik ketika Ramadan kemarin lah gitu kira-kira. Tapi setelah pasca Lebaran juga kita udah bisa lihat
cenderung turun. Dua lagi tata niaga dan logistik sapi plus raw material bahan pakan. Ya, raw material bahan pakan tadi kan saya sampaikan bahwa 60% ada di set kita sendiri karena menggunakan bahan pakan yang ada di perkebunan kita. Namun hampir 30 atau 40% lainnya itu kan pasti juga impor dari Jawa atau dari lokasi yang bukan dari perkebunan, termasuk beberapa mikroorganik yang kita harus dapatkan untuk konsentrat kita. Delivery raw material pakan itu juga pasti menjadi satu atau concern kita terhadap operasional cost kita. Nah, operasional cost ya OPEC lah Pak, bahwa semua expensive operational itu pasti akan berdampak di situ. Stock flow dan cash flow operasional seperti kita ketahui. Nah, beberapa kebijakan yang atau strategi internal kita adalah karena adanya PSBB baik di Indonesia maupun Australia, artinya kita juga nggak bisa impor lagi kan Pak, Bapak Ibu. Jadi kita lakukan kebijakan internal supply cattle, meskipun kalau kita hitung-hitungan dari angka populasi poultry operation kita atau pengembangan kita, itu kita nggak mampu untuk bisa supply untuk feeder cattle yang ada dengan kapasitas kandang kita yang di Kalteng 4.000, kapasitas kandang di Kaltim sekitar 2.000 ekor, sehingga ya kita cuma bisa memaintain customer apa ya, loyal customer lah bagi kami yang kita kategorikan customer, ya kita menjadi 5 menit lagi Pak. Ya Pak, mungkin dan setelah memaksimalkan bahan lokal, artinya kita mulai memilah-milah apa aja yang bisa kita suplai di internal, banyak lagi, dan berpikir tentang downstream. Selanjutnya adalah efisiensi ERP atau cost reduction yang bisa kita lakukan. Next Pak. Nah, ini mungkin kebijakan dan harapan bagi pelaku lah, mewakilin dari pelaku usaha. Mungkin internal strategi seperti tadi kami sampaikan, kita pasti melakukan cost reduction program, entah itu dari sisi operasional tenaga kerja maupun dari sisi material tadi yang pemilihan raw material dan lain sebagainya. Nah, kedua kita melakukan selective investasi, jadi mungkin udah mulai dipilah-pilah, ada yang core. Dan yang ketiga adalah resessing fluktuasi fedlock. Ini hubungannya dengan stock flow dari supply tadi, Pak. Jadi kita manage, kita harus prioritas loyal customer. Recycling CCO ini disesuaikan dengan grazing area kita yang ada replanting, sehingga resizing untuk indukan-indukan kita di breeding atau di CCO. Harapannya ada beberapa hal lah. Salah satunya adalah bagaimana kita melakukan, ini ada tentang 41 tentang pemasukan hewan dan ruminansia besar, khususnya sapi, yang ada 5% indukan dari pemasukan importasinya. Ya harapannya mungkin ini mungkin bisa kalaupun bisa dimundurkan, apalagi kami punya sampai dengan ada 6.000 indukan, sehingga kalau ditambah lagi 5% dari rekomendasi PI, mau berapa lagi, apalagi kondisi grazing area kita yang juga mulai menjadi handicap. Yang kedua, sinergi bisnis Indonesia-Australia, pastinya ini adalah menjadi penguatan dari sisi produsen dan konsumen di Indonesia, menyangkut ke importasi. Dan hasil kesepakatan IACPA yang tentang biaya menurut informasi yang ada, ini akan berjalan di bulan Juli 2020 ini. Mudah-mudahan ini bisa terrealisasi, sehingga pastinya agak sedikit membuat
para pengusaha atau mungkin yang importasi terhadap indukan maupun bakalan dari Australia itu akan sedikit punya beban yang diringankan lah gitu kira-kira. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan Pak dalam kesempatan ini. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Pak Widayanto yang telah memberikan materi yang sangat bagus begitu, karena ini dilihat dari posisi pelaku usaha begitu ya. Ini menambah wawasan kita untuk reposisi sapi dan sawit ini. Baiklah Bapak Ibu sekalian, untuk pemateri ketiga kami persilakan kepada Bapak Dr. Insinyur Mansur MSI dari Universitas Padjadjaran untuk memberikan materinya. Pada Pak Mansur, kami persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Saya pakai nanti PowerPoint dari saya aja, Bu. Tidak apa-apa. Oh ya. Ya, nanti biar tidak usah ini. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih buat Pak Rektor dan reng-rengannya atas undangannya pada saya untuk berpartisipasi dalam webinar reposisi kelapa sawit ini. Kemudian untuk Bapak Direktur Program Pasca Sarjana, kemudian Bapak Ketua LPPM, kemudian rekan-rekan dosen di Uniska, kemudian juga kolega-kolega saya di peternakan, ada yang dari HIPTI, kemudian juga ada dari pengusaha, ada dari sapi perah, dari sapi sawit, Kang Wahyu Darsono, saya lihat ada juga di sini. Kemudian juga ada beberapa teman dari IBCC yang mungkin hadir. Jadi presentasi ini akan mungkin adalah sebuah pengalaman saya mendampingi kegiatan IBCC yang didanai oleh pemerintah Australia, kemudian yang dilaksanakan dalam bentuk AAI, oleh AAI maupun oleh Redmip. Saya mohon izin untuk mempresentasikan. Masih di luar. Kalau ada yang mau masuk gimana? Nggak ada masuk. Masuk. Ya. Oke. Mudah-mudahan sudah mulai tampil. Sudah tampil, Kang? Ya. Ya, sudah masuk. Ya, oke, ya. Jadi presentasi saya ini akan dibagi menjadi 4 bagian. Mudah-mudahan dalam 15 menit bisa saya selesaikan. Yang pertama nanti pendahuluan, kemudian karena course ilmu saya adalah tentang hijauan pakan, kemudian tentang reposisi pasca COVID, kemudian tentang masukan dan pengembangan apa yang bisa kita kerjasamakan setelah pasca COVID ini. Enaknya sebagai pembicara terakhir, ada beberapa bagian yang sudah dibahas tadi oleh Pak Rektor maupun oleh Mas Wid. Jadi saya nanti akan skip beberapa yang menurut saya tidak begitu banyak dilihat. Jadi ini adalah data statistik kita. Jadi yang terbaru bahwa sampai hari ini bahwa kebutuhan daging ini adalah suatu hal yang dilematis. Ya tadi Pak Rektor, Prof Malik telah mengatakan bahwa ini menjadi sebuah dilema. Hampir setiap menteri atau setiap ganti pimpinan membuat strategi baru
karena strategi baru kadangkala kita tidak punya tidak punya master plan atau blueprint yang berjangka lama sebenarnya. Jadi ganti-ganti program kadangkala pernah kita lucu-lucuan gitu, 25%, 50% cukup dikatakan swasembada gitu. Ya, tapi nggak apa-apa, itu sebuah faktor sejarah yang harus kita nikmati. Kemudian ini karena pasokan lokal kurang salah satunya, dan banyak faktor, dan kita tahu bahwa posisi peternakan ruminansia ini 70% adalah peternakan rakyat dan tentunya berbasis pada sumber daya yang terbatas. Akhirnya ya inilah yang disebut dengan landless, peternakan tanpa lahan. Yang mungkin dulu tahun 75 oleh guru besar kami, Profesor Didi Atmadilaga almarhum, disebut dengan peternakan di awang-awang, herd playing system. Tapi di satu sisi ini ada ada peluang bahwa kita bisa mengintegrasikan peluang ini ke dalam para penguasa atau bukan para penguasa, para stakeholder pertanian yang lain yang mempunyai lahan, yaitu salah satunya perkebunan, kehutanan, dan tanaman pangan. Nah, ini saya garis bawahi, ini ada beberapa yang tadi bisa kita tahu bahwa berapa persen kira-kira yang kenapa saya kan bahwa sawit ini adalah peluang yang sangat keren gitu ya, di mana kita punya 14,2 juta hektar kebun sawit yang terdiri dari 0,8 juta hektar rakyat, kemudian sisanya 7,8 juta adalah swasta. Ini bisa diintegrasikan pada satunya tadi dengan ada sedikit juga sapi potong. Mohon peserta lain di unmute dulu. Wahyu itu ya. Ya, ini di sapi potong ini. Nah, tapi tantangannya apakah bagaimana ini nanti kapasitas tampung dengan sapi potong ini bisa ke dalam kelapa sawit, kemudian bagaimana kontribusi dan impact-nya terhadap industri daging. Nah, kemudian memungkinkankah, karena tadi seperti tadi gontok-gontokan antara punya kebun dan ini, atau yang paling tadi tidak mau ribet sebenarnya. Sejauh mana berkelanjutannya integrasi yang akan kita usung atau yang sedang berjalan ini. Nah, karena peluangnya sangat besar menghasilkan sumber daya pakan. Nah, saya ini termasuk ketika kita mengintegrasikan sawit dengan sapi, artinya kita tidak, saya sih lebih cenderung menyebut sawit dulu daripada sapi, karena yang punya tanah atau tuan rumah itu adalah sawit. Makanya disinilah yang menurut saya suatu hal yang harus kita lakukan, bahwa yang kita utamakan adalah bagaimana kita mengoptimalkan apa. Nah, di sini karena masalah kita adalah di produksi bakalan yang tidak bagus atau mahal. Jadi karena sampai hari ini kita tidak bisa memproduksi bakalan yang kompetitif. Sehingga kita kalah bersaing kalau kita bakalan bersaing dengan Australia. Makanya dengan adanya peluang sawit sapi ini, maka kita ingin bahwa yang dengan adalah pengembalaan ternak, bukan menggandangkan ternak. Jadi kita mengembalakan ternak di lahan sawit yang begitu luas untuk memproduksi bakalan, gitu. Karena sampai hari ini produksi bakalan kita atau calving production kita ya boleh dikatakan lah tidak efisien, gitu. Nah, ya tidak mungkin atau bukan tidak mungkin kalau kita masuk ke industri dagingnya, bakalan-bakalan yang diproduksi dengan sistem dry lot atau hanya mengandalkan petani tradisional, ini sudah tidak mungkin. Maka disinilah nanti produksi bakalan sebagai supporting system produksi bakalan. Karena perlu kita ketahui, industri feedlot kita ini adalah industri feedlot terbaik di dunia ya. Mungkin teman-teman yang di sini juga sudah ada yang bermain di feedlot, saya rasa
industri feedlot yang ada di Indonesia ini sudah tahap orang-orang mengakui bahwa industri feedlot di Indonesia ini industri feedlot yang sangat baik ya, mungkin yang terbaik di dunia, itu sudah banyak pengakuannya. Nah, selanjutnya adalah karena kita ingin mengembalakan ternak, maka bagaimana kita dapat mengoptimalkan hasil sawit dan ternak dengan cara mengelola vegetasi ini. Vegetasi itu di sini ada nanti vegetasinya sawit sendiri, kemudian ternak, kemudian mengelola tanah dan kesuburan dan mengelola sumber daya manusia, sehingga pengembalaan sapi di kebun sawit ini menjadi berkelanjutan baik secara ekonomi, sosial, teknik maupun secara lingkungan. Nah, ini dulu yang saya waktu awal menjadi mahasiswa, ketika kita belajar tentang pengembalaan, saya masih berbicara, kok ini ilmu ini ngawang-ngawang, di mana kita akan melakukan pengembalaan. Dengan adanya integrasi sawit sapi ini, maka saya lihat industri ini, ilmu ini akan berkembang lagi. Karena bagaimana tadi kita lihat yang dilakukan oleh Mas Wid, memetakan bagaimana tentang ketersediaan forage production, nanti stocking rate yang tidak berpengaruh terhadap kerusakan kebun. Nah, ini juga menjadi sesuatu yang nanti ke depan menurut saya ilmu manajemen pastura atau pengembalaan grazing management ini akan menjadi suatu hal yang menarik dengan adanya integrasi sawit dan sapi ini. Permasalahan di sapi adalah ketika kita akan mengembalakan sapi di kebun sawit, kita harus mempunyai kecukupan forage production. Sedangkan inilah yang menjadi keterbatasan kita, yaitu di mana transmisi di kebun-kebun yang layak untuk digembalakan di bawah 30%. Ini kendala pengembangan sawit salah satunya. Ini saya rasa tidak begitu menarik. Nah, yang menarik adalah ini, bahwa ketika kita memproduksi mengembalakan sawit sebagai grazing area yang untuk proses scalping production, di mana ini adalah saya contoh di BKB yang punya kebunnya ada di sini, Kang Wahyu Darsono. Ini kebun di umur 9 tahun ini produksinya 754 kg bahan kering. Jadi kira-kira supporting kebun ini seperti ini. Jadi diduakan kalau ini sekitar 3,1 dengan pinggirannya. Jadi kalau kita lihat berapa stocking rate-nya, jadi kira-kira tadi juga ada pertanyaan ke Mas Wid, saya lihat di chatting. Kira-kira kalau melihat komposisi hijauan atau produksi hijauan di botanis di BKB ini, kita hanya bisa menggrazing itu 1 animal unit per 4 hektar. Jadi ketika kita akan lebih sedikit saja mengembalakan, maka nanti terjadi inilah yang ditakutkan nanti compaxing dan sebagainya, ini dan akhirnya produksi persatuan ternak ini akan menurun. Kemudian, nah ini juga salah satu yang ditakutkan oleh teman-teman, bahwa ketika mengembalakan sawit bukan sapi di kebun sawit adalah kerusakan kebun. Tetapi sebenarnya kerusakan kebun itu bukan sesuatu yang sesuatu yang bisa dihindari, karena ketika kita terjadi kerusakan kebun ini ada 2 peluang, karena keterjangkauan. Jadi sapi dapat menjangkau, tetapi yang utamanya adalah sapi lapar. Kita tidak cukup suplai pakan yang ada di natural vegetation ini, sehingga sapi akan naik ke atas. Sehingga ini yang menyebabkan terjadinya kerusakan kebun. Makanya tadi Mas Wid di presentasinya saya sudah lihat bahwa kita tidak mungkin di luasan kebun sawit yang begitu luas, kita tidak mungkin melakukan metode continuous grazing. Pasti kita akan memilih rotational grazing. Yang inilah yang menurut saya, inilah ilmu dan seni ketika akan memasukkan sapi ke sawit. Karena
dengan kontur yang sedemikian rupa kebun kelapa sawit, kita mendesain sedemikian rupa bagaimana grazing areanya, kemudian bagaimana grazing cycle-nya masuk satu periode ini. Tadi Mas Wid di presentasinya sudah sangat menarik, bagaimana memasukkan rotasi grazing-nya ini. Tentunya tidak sederhana ini. Saya lihat karena saya salah satu tempat main saya pada program AI dan Redmit ini adalah di BKB. Di BKB ini grazing areanya sangat banyak sehingga sapi sangat slide atau sangat cepat berada di area penggembalaan. Sehingga tadi yang dikhawatirkan tentang compaction, pemadatan tanah dan sebagainya ini sebenarnya lewat begitu saja karena sapinya begitu selesai menggembalakan dengan perpindahan yang sangat cepat. Nah, satu grazing cycle-nya ini yang saya lihat, kami berapa hari sih sebenarnya di grazing cycle yang terjadi di penggembalaan ini. Nah, grazing cycle-nya adalah yang paling ideal itu 120 hari. Jadi dalam 1 tahun itu sapi hanya kembali 3 kali ke lahan tersebut. Jadi begitu cepat perpindahan. Karena tadi kita mempertimbangkan bagaimana pertumbuhan dari hijauan yang ada di natural vegetation ini. Jadi ketika dia 120, dia baru timbang optimal, maka kita baru kita bisa lihat. Nah, ini juga menarik ya. Apakah ini perubahan 120 hari? Ya tentu saja bisa dan bergantung kepada nanti teknologi apa yang akan kita introduksi nanti di presentasi akhir saya ada. Ini juga komposisi botanis. Ini juga yang menarik adalah bahwa kehadiran invader itu adalah spesies yang tidak palatable, artinya tidak dapat dimakan. Ini juga menjadi harus faktor pengendali karena ketika invader ini akan makin naik, maka succession ini maka kita akan menurunkan stocking rate dan carrying capacity. Jadi, nah ini adalah data yang saya peroleh bahwa kira-kira komposisinya, rerumputannya kalau di daerah tengah itu sekitar 40%, leguminous 29%, pakisnya ini yang pakisan yang tidak palatable ini kelas invader ini sekitar 15,7. Ini sebenarnya sebagai pengaruh dari cahaya ya. Jadi ketika di sini di pinggiran rumput ini banyak dan ini dia rumput menjadi dominasi karena di sini tidak ada naungan. Oke, nah ini adalah komposisi botanisnya yang beberapa hijauan yang cukup bagus yang bisa dimanfaatkan. Kemudian adalah kualitas hijauan pakan di bawah naungan. Kualitas hijauan bahkan di bawah naungan ini sendiri sebenarnya tidak jelek ya. Ini yang menurut orang bahwa ketika kita ini bahwa hijauannya bagaimana? Kualitasnya tidak jelek. Kalau kita lihat dari segi protein kasarnya dan TDN ini 9 sampai dengan 10. Jadi ada sedikit di atas rumput lapangan yang biasa disabit oleh para peternak di Jawa ya. Kemudian TDN-nya juga bagus di atas 65%. Artinya ini sudah mendekati ya bentar dikit lagi ke TDN konsentrat. Keterbatasannya adalah di sini produksi persatuan luas natural vegetation ini adalah rendah. Nah, ini saya masuk ke pasca COVID-nya. Apa sih dengan tadi saya tidak usah membahas lagi. Jadi COVID-nya seperti apa? Apakah setelah isu pasca COVID ini sawit ini cukup menarik? Kemudian apakah bisa saling menguntungkan? Artinya everybody happy antara kebun sawit, kemudian yang mengelola kebun dan mengelola livestock ini harus saling bergembira, artinya saling menguntungkan. Perubahannya seperti apa atau tindakannya seperti apa dan apa saja yang harus kita lakukan setelah pasca COVID ini. Nah, ini ada tadi juga Kang Mas Wid dan Pak Rektor telah mengungkap beberapa. Ini yang ada menurut saya sih ada sekitar 4 turunan utama yang harus kita pahami bersama bahwa ini kira-kira akan menjadi isu pasca pandemi. Yang pertama adalah perdagangan internasional. Tadi mau tidak mau nilai tukar dolar, kemudian setiap orang men-shaping produk pangannya untuk
kemudian dari sendiri ini akan menjadi mengganggu sistem perdagangan internasional pasca COVID. Kemudian penurunan daya beli, ini yang paling kita takutkan. Kemudian perubahan gaya hidup atau new normal, bagaimana new normal diterapkan di perkebunan. Kemudian yang keempat adalah isu klasik tentang pemanasan global. Mari kita bahas satu-satu. Ini peluang dan perdagangan nasional ini pada sistem nanti perkembangan sawit sapi ini yang pertama itu nilai tukar rupiah. Tadi Mas Wid telah membahas bahwa ketika hari ini dolar cukup meningkat, kemudian sapi juga meningkat. Sekarang sapi sampai ke Tanjung Priok itu sudah di atas 55.000 per kilo. Ini menjadi sebuah tantangan yang menarik. Artinya ketika kondisi seperti ini sebenarnya potensi sawit sapi ini mempunyai potensi untuk berkembang sebagai supplier calving production untuk disuplai ke daerah Jawa sebagai sentralnya konsumsi sapi nasional. Nah, karena 700.000 ekor sapi nasional itu yang diimpor dari Australia itu masuk kan hanya ke 2 provinsi, dikonsumsi oleh DKI dan Jawa Barat, ditambah mungkin sedikit oleh Sumatera Utara. Nah, ini yang cukup besar juga. Yang kedua adalah mahalnya bakalan. Ini mahalnya bakalan ini juga membuat menurut saya menjadi lampu hijau ketika kita untuk mengembangkan sapi sawi ini. Karena sampai hari ini kami di Jawa Barat tidak bisa, jadi petani-petani kami di Jawa Barat yang melakukan rearing sapi ini tidak bisa memproduksi sapi per day hanya dengan di bawah 15.000. Kalau dengan dengan sistem sawit sapi, nah ini kita bisa lebih murah lah, 10 ribuan sekitar ituan. Yang perdagangan internasional adalah kebijakan pemerintah. Kebijakan pemerintah yang selalu mendengungkan daging murah, ini juga menurut saya kontraproduktif dengan peternakan. Seharusnya kita memberikan daging-daging yang sebenarnya kan konsumsi daging itu hanya 17% dari penduduk Indonesia. Nah ini jadi harusnya daging terjangkau. Jadi ketika orang beli daging itu benar-benar yang terjangkau ya. Nah ini juga kita persepsi. Yang kedua yang ditakutkan sebenarnya adalah disrupsi daging beku dalam pengembangan sawit sapi ini. Disrupsi daging beku ini yang sampai hari ini yang menakutkan adalah harga daging beku dijual daging segar, dan ini menjadi fenomena banyak di mana-mana. Ketika daging sapi beku dijual dengan harga jadi yang untung ya tadi para pelaku perdagangan aja ini. Kemudian penurunan daya beli ini sebenarnya yang paling menakutkan dari pasca pandemik ini. Nah, tetapi kalau kita lihat karakteristik dari konsumen pedagang daging ini adalah ada 3, yaitu konsumen sendiri, tukang bakso, dan horeca. Nah, yang paling berdampak ini tadi Mas Yud sudah cerita, inilah di horeca, hotel, restoran, dan catering. Ini yang paling berdampak. Kemudian ini tukang bakso menyesuaikan sendiri dengan harga daging seperti apa, dia tekniknya seperti apa. Ini dan konsumen ini untuk konsumen pribadi, artinya konsumen daging secara langsung, ini juga yang menurut saya ini pangsa pasarnya tidak begitu banyak digoyang. Karena fenomena kemarin Idul Fitri di Jawa Barat tentang konsumen daging, saya juga sampai terbengong-bengong karena sapi dalam bentuk apapun ini, dalam bentuk apapun kemarin di Idul Fitri itu hampir semua bisa dipotong. Itu yang suatu fenomena yang tadinya akan menurun daya beli, ternyata di Idul Fitri para penjual daging dan teman-teman yang usaha daging itu kemarin sangat diuntungkan dengan kemarin ya kondisi Idul Fitri kemarin. Kemudian penurunan daya beli, tapi juga di sini yang menurut saya ada fenomena menarik lagi pada pasca pandemik ini adalah order daging lewat online saat pandemik ini menjadi sangat tinggi. Ini juga boleh teman-teman lihat mungkin datanya
di Grab dan Gojek ini. Kemudian inilah yang salah satu sisi positif dari adanya COVID ya, mempercepat masyarakat Indonesia menuju masyarakat digital gitu. Kemudian poin yang ketiga adalah penerapan kebiasaan baru new normal di kebun. Sebenarnya kan kita kalau di kebun itu biosecurity itu sudah menjadi hal kebiasaan gitu ya. Ya cuma mungkin tadi ada beberapa tambahan ya yang menurut saya tadi sudah cukup bagus apa yang dilakukan di PAM-nya Mas Wid, bahwa ada beberapa tambahan. Tapi biosecurity di PAM itu ketika orang lain mungkin kemarin pada saat awal pandemik ramai dengan disemprot-semprot, kalau kita orang-orang yang biasa masuk ke kandang kan sudah sangat biasa sekali dengan fenomena seperti itu. Dan kemudian menurut saya ketika kita hidup di kebun itu, saya melihat kebun itu selalu segar dan tidak pernah ada kerumunan massa yang begitu banyak, apalagi dengan sistem di pengembalaan akan yang dikembangkannya. Ini adalah yang terakhir, bagaimana isu inilah yang menurut saya isu pasca COVID yang walaupun tidak ada tanpa COVID, inilah isu yang tetap akan menarik di sawit dan sapi, yaitu adalah isu pemanasan global. Bagaimana isu-isu ini, isu-isu yang bagaimana pembukaan dan perubahan lahan sebagai sumpahing pemanasan global, kemudian produksi pakan dan sawitnya sendiri, kemudian animal production melalui fermentation, kemudian manajemen limbah dan manure, kemudian transportasi yang ini bukan kadangkala inilah yang dikatakan sebagai sumber produksi pemanasan gas-gas global yang ini yang menurut saya walaupun tidak ada COVID ini akan tetap menjadi tugas kita karena dalam kerangka mitigasi perubahan iklim. Ini, nah kalau kita lihat dalam mitigasi perubahan iklimnya, sistem sawit sapi ini adalah masuk kepada sistem dua ini, land based system, mixed crop system. Karena inilah peternakan yang menggabungkan yang punya lahan dan sistem pertanaman campuran. Makanya ketika kita akan melihat keberhasilannya, bagaimana mitigasi iklim atau pasca pandemik ini, kita lihat bagaimana impact-nya terhadap keamanan pangan atau ketersediaannya produksi pangan. Kemudian efektivitas mitigasinya. Jadi proses-proses teknologi apa saja yang akan kita lakukan, apakah efektif proses mitigasinya dan bagaimana efektivitas terhadap adaptasinya. Kemudian ini adalah beberapa pasca yang bisa teknologi yang kita bisa pahami atau bisa dilakukan ketika kita di tanaman sawit, karena di tanaman sawit itu ada 3 hal yang perlu kita manajemen untuk dalam proses mitigasi pemanasan global. Pertama, kita memanage tanaman dan grazing area. Bagaimana proses pasture management, pengembalaan, peningkatan kualitas tanaman sawit, peningkatan kualitas hijauan, dan peningkatan limbah tanaman. Kemudian adalah manajemen tanah dan air. Ini pengelolaan kesuburan tanah dan pengelolaan penggunaan air. Dan yang terakhir adalah pengelolaan livestock. Ini manajemen livestock, di mana strateginya bagaimana tentang strategi pakan dan suplementasi di pengembalaan, kemudian manajemen dan tata laksana ternak, breeding dan spesies seperti tadi katakan oleh Prof Malik, ketika kita akan memasukkan BF di ini sangat sulit. Nah, harusnya kita nanti spesies apa sih, breedingnya seperti apa yang kita bisa arahkan untuk pengelolaan pengembalaan di bawah sawit. Kemudian di pengelolaan manure-nya sendiri. Dan karena ini saya diundang untuk pasca sarjana, jadi ini ada beberapa yang menurut saya masukan untuk program magister pasca sarjana Universitas Islam Kalimantan Selatan. Yang pertama, menurut saya kita mesti konsen kepada BKU bahwa di Kalimantan Selatan itu kita punya BKU khusus, misalkan BKU sistem sawit dan peternakan. Itu menurut saya harus menjadi andalan. Jadi kalau orang mau belajar sawit dan peternakan, datanglah ke Universitas Kalimantan, Universitas Islam Kalimantan Selatan. Yang kedua adalah yang harus menurut saya, karena kali ke
sana, ke Kalimantan. Ini yang menarik adalah peternakan ekosistem rawa. Kemudian yang terakhir ini yang menarik buat saya, di program pasca sarjana harus membuat ini pusat studi inkubasi sapi sawit. Karena ini menurut saya kolaborasi pentahelik pembangunan. Ini perlu teman-teman mungkin ketahui semua bahwa kan feedlotter ini yang bergabung di Gapuspindo ini tidak bisa sekarang bukan tidak bisa, dia merasa keberatan kalau melakukan melakukan pembiakan, dan ini wajib 3 sampai dengan 5% dia dari populasi. Kemudian dengan Kementan, ini YC itu Yayasan Cattle dan Buffalo Club, kemudian yang kebetulan saya salah satu member di sini. Kemudian perusahaan sawit, universitas dan PPSKI mengoptimalkan dana-dana itu, dan di Kalimantan ini di Universitas Kalimantan ini kan sudah punya BKB yang menurut saya bisa menjadi role model Indonesia. Menurut saya bisa menjadi role model Indonesia. Jadi diinkubasi. Nah, apa yang menariknya? Ini Gapuspindo ini punya dana yang tadi 3 sampai dengan 5% ini yang bisa kita akses. Ini kemudian juga ada tahun terakhir sekarang yang ICCB itu yang Red Meat, ini juga bisa diakses dananya untuk pengembangan pusat studi ini. Ini juga sangat menarik. Kemudian yang tadi bahwa pengembangan untuk pasca sarjana ini saya sih perlu bagaimana BKU sawit sapi ini, bagaimana menjawab pertanyaan mendasar di peternakan yang tadi produktivitas kita tidak bagus, efektivitasnya tidak bagus, dan efisiensinya juga tidak bagus. Peternakan kita belum ini. Jadi dengan sawit ini kita bisa, ini BKU kita yang bisa kita utamakan. Kemudian ada yang menerima ulun lah. Adalah era sekarang kita ada era industri 4.0, maka kita mulai mengembangkan apa itu smart farming dihubungkan dengan sistem sawit sapi, kemudian precision farming, kurikulum precision farming dengan sawit sapi, kemudian lean system yang dihubungkan dengan sawit sapi. Ya, kira-kira seperti itu, Kang Jailani. Terima kasih atas waktunya. Kalau ada yang bisa didiskusikan, mangga nanti kita di session diskusi. Terima kasih, Kang Denny. Saya kembalikan ke moderator.